Selamat datang di kelas program linear. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tujuan belajar materi program linear. Setelah kalian menonton video ini sampai habis, saya yakin kalian akan memahami tujuan mempelajari program linear. Kalian siap? Mari kita mulai. Program linear merupakan salah satu materi pada matematika yang telah dipelajari di SMA. Permasalahan pada program linear sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan usaha untuk mencari keuntungan maksimum dan biaya minimum. Program linear berasal dari kata pemrograman dan linear. Pemrograman artinya perencanaan dan linear berarti bahwa fungsi-fungsi yang digunakan merupakan fungsi linear. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai program linear, saya ingin kalian tahu lebih dulu bagaimana sejarah munculnya program linear. Yuk simak pembahasan berikut. Program linear ditemukan dan dikembangkan oleh beberapa matematikawan di masa sebelum Perang Dunia Kedua. Penemuan dan pengembangan tersebut didasarkan karena persoalan yang sedang berkembang saat itu, yaitu dalam hal industri dan peperangan. Beberapa matematikawan tersebut adalah Leonid Vikartovich dan George B. Danzig. Leonid Vikartovich lahir di bulan Januari tahun 1912 di kota Leningrad, Rusia. Bersama dengan kawannya Charles Koopmans, ia menerima penghargaan Nobel Ekonomi 1975 untuk sumbangan pada teori alokasi optimum sumber penghasilan. Pada usianya yang baru 14 tahun, ia sudah masuk ke Mathematical Department of the Leningrad University. Disinilah ia mulai menyadari bahwa ia berminat pada ilmu pengetahuan dan matematika. Pada tahun keduanya di universitas, Leonid sudah mengungguli teman-temannya di bidang matematika, bahkan ia sudah menguasai matematika kompleks dan abstrak. Di usianya yang ke-18 tahun, ia sudah menjadi penulis di bidang matematika. Setelah lulus, Leonid terus melanjutkan penelitiannya di bidang matematika teoritis. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai memindahkan konsentrasinya pada matematika terapan dan pada akhirnya kontribusi terbesar Leonid adalah pada matematika ekonomi. Pada masa itu Uni Soviet sedang menghadapi masa industrialisasi, di mana perekonomian yang semula terpusat pada pertanian berubah menjadi industri. Keadaan seperti inilah yang membuat Leonid menemukan masalah di tempat ia bekerja, yaitu sebagai konsultan laboratorium pemerintah. Persoalan tersebut berkaitan dengan kegiatan produksi. Ia harus menyelesaikan masalah yakni mengefisiensikan biaya, produksi dan pemakaian bahan baku, tetapi produksi tetap maksimal. Pada awalnya masalah ini dinilai sederhana, hanya sebuah kasus kalkulus diferensial, tetapi ternyata lebih rumit dari kelihatannya. Inilah yang menjadi awal keinginan Leonid untuk menggunakan matematika sebagai aplikasi untuk ekonomi. Pada akhirnya, pada tahun 1939, Leonid mengajukan sebuah hasil pemikirannya berdasarkan masalah yang ada dan perencanaan solusinya. Dalam bukunya yang berjudul The Mathematical Method of Production Planning and Organization, beliau menunjukkan bahwa semua masalah alokasi ekonomi dapat direduksi untuk memaksimalkan fungsi berdasarkan pada kendalanya. Pemikirannya tersebut pada awalnya diragukan oleh banyak orang, tetapi dengan cepat terbukti ketika ia menghitung jumlah maksimum sebuah pabrik harus memakai baja agar biaya produksi tetap efisien, dan ternyata pemikirannya tersebut terbukti biaya produksi dapat diefisiensikan secara signifikan. Penemuan Leonid mengantarkan era baru bagi perekonomian bagi Uni Soviet. Hal inilah yang menimbulkan minat yang besar bagi Uni Soviet dalam matematika terapan, dan sejak saat itu Leonid menjadi revolusioner di bidang ekonomi matematika. George Bernard Danzig atau lebih dikenal dengan Danzig lahir di bulan November 1914 di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Ia adalah seorang ilmuwan matematika yang memberikan kontribusi untuk teknik industri, riset operasi, ilmu komputer, ekonomi, dan statistik. Danzig dikenal pengembangan algoritma simplexnya, yakni sebuah algoritma yang memecahkan masalah program linear dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan pemrograman linear. Pada tahun 1947, Danzig menemukan metode simplex
alat penting untuk memecahkan masalah pemrograman linier dalam berbagai aplikasi, seperti mengalokasikan sumber daya, menjadwalkan produksi dan bekerja, merencanakan portofolio investasi, dan merumuskan strategi pemasaran dan militer. Dan SIG menjelaskan metodenya dalam Linear Programming and Extension, sebuah karya klasik yang diterbitkan pada tahun 1963. Pemenang hadiah Nobel Kenneth J. Arrow, Profesor Ekonomi John Kenney, menjelaskan metode tersebut secara singkat. Pemrograman linier adalah cara memilih kegiatan yang saling bergantung dengan input dan output sehingga mencapai optimal dalam beberapa dimensi, misalnya keuntungan atau beberapa indeks kesejahteraan. Metode simplex dimulai dengan menebak serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam beberapa ukuran. Kemudian dipilih satu set harga untuk membuat aktivitas beroperasi pada laba nol. Jika tidak ada aktivitas yang tidak dipilih yang menguntungkan pada harga ini, maka set awal adalah optimal. Jika satu menguntungkan yang dipilih dan salah satu dari yang sebelumnya yang dipilih dihilangkan, proses ini kemudian diulang dan pada akhirnya rangkaian aktivitas yang optimal akan tercapai. Saat ini sebagian besar perusahaan besar menggunakan program linier untuk menentukan harga produk dan mengelola rantai pasokan. Perusahaan transportasi menggunakannya untuk memilih cara termurah untuk mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan, dan mengarahkan pengiriman banyak produk dari pemasok yang didistribusikan secara global ke pasar yang jauh dengan mengacu pada batasan kapasitas. Industri perminyakan menggunakannya untuk eksplorasi, pencampuran, penjadwalan, produksi, dan distribusi produk tersebut. Program linier adalah suatu teknik perencanaan yang bersifat analisis, yang analisisnya memakai model matematika dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah. Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum, maksimum atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Saya beri contoh. Misalkan Pak Mukidi memiliki tanah seluas 10.000 meter persegi dan akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan luas sebesar 100 meter persegi dan tipe B diperlukan luas sebesar 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta per unit dan tipe B adalah 4 juta per unit. Berapakah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut? Dalam persoalan linier, terdapat fungsi linier yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linier merupakan sistem pertidaksamaan linier. Program linier atau pemrograman linier adalah metode untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linier. Program linier adalah kasus khusus dalam pemrograman matematika yang juga dikenal dengan optimisasi matematika. Metode program linier membantu perusahaan dengan cara mengkombinasikan variasi produk yang ada berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan produksi secara optimal untuk memperoleh keuntungan maksimal. Nah, itu dia materi kelas program linier hari ini. Setelah kalian selesai mempelajari materi hari ini, apakah kalian sudah paham tujuan dari mempelajari program linier? Buat kalian yang masih bingung tentang materi hari ini, silakan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya, biar saya bisa bantu jawab pertanyaan kalian. Begitu dulu materi hari ini, kita ketemu lagi di kelas program linier selanjutnya ya. Saya sudah siapkan materi dan edukasi tentang sistem persamaan linier, biar kita bisa bareng-bareng belajar memahami persamaan linier satu variabel, dua variabel, tiga variabel, dan sistem persamaan linier. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.